Saya lihat memang tidak banyak, tapi harus berjalan karena kamu yang sudah datang itu sudah mengorbankan waktu. Nah, saya jelaskan ya. Jadi kuliah hari ini merupakan pengganti dari kuliah yang waktu hari apa itu, yang kelas B apa, yang kelas Indralaya ya, saya lupa. Ya, yang kelas Indralaya ya, yang dari kelas Palembang, yang dia tidak bisa karena ada praktikum ya. Baiklah, jadi selanjutnya. Recording in progress. Jadi ini aplikasi daripada persamaan diferensial di dalam permasalahan teknik sipil, terutama dalam mekanika teknik, atau kalau kamu sekarang itu adalah dalam statika ya. Nanti dalam analisa struktur itu nanti akan ketemu. Nah, untuk itu pertama saya akan mereview dulu apa yang sudah saudara pelajari sebelumnya. Jadi bahwa persamaan diferensial itu di sini ada persamaan diferensial biasa, ada persamaan diferensial parsial. Nah, apapun bentuknya itu jadi ada yang namanya solusinya itu, ada solusi yang itu ada disebut dengan solusi umum atau general solution. Nanti solusinya ada solusi yang khusus, particular solution. Nah, ini misalnya adalah persamaan diferensial yang biasa. Jadi ini persamaan diferensial ini dx dt fungsi xt. Dia menggambarkan bahwa x ini tergantung daripada t ya. Jadi x merupakan fungsi t di sini. Nah, jadi di sini, jadi persamaan juga tidak harus dia di dx, tapi bisa seperti ini dx dt. Nah, dalam hal kalau dia di dx ya, persamaan diferensial di dx atau disingkat kadang itu dengan y aksen ya. Y aksen berarti di dx. Ya. Jadi ini persamaan diferensial ini merupakan fungsi xy, di mana y-nya tergantung daripada x. Nah, ini kalau kita ada persamaan diferensial seperti ini, dx dt sama dengan fungsi xt, maka nanti solusinya adalah x sama dengan fungsi t ya. X sama dengan fungsi t gitu. X-nya itu merupakan fungsi t. Nah, ini penyelesaiannya pertama-tama saudara cari dulu yang namanya general solution atau solusi umum. Maksud solusi umum itu di situ solusinya masih ada mengandung konstantasi. Dan itu kalau kamu diferensial, kamu integralkan, maka dia ada x sekian ya plus c. Nah, c itu masih ada. Nah, itu namanya solusi umum atau general solution. Nah, untuk menjadikan dia particular solution, nah, maka harus ada suatu kondisi. Nah, kondisi itu bisa kondisi awal, ada disebut dengan initial condition. Kalau kondisi awal itu dia kondisi yang tergantung dengan waktu ya, yang tergantung dengan waktu, itu kondisi awal. Ada kondisi batas yang tergantung daripada batasan-batasan dari model itu. Yang dimaksud model itu adalah tiruan daripada kejadian yang sebetulnya, tanpa mengabaikan sifat-sifat fisik dan karakteristik ilmiah ya dari yang kenyataan, dari yang di lapangan. Itulah yang namanya particular solution. Solusi itu particular. Nah, misalnya ini dengan kondisi awal bahwa pada saat x di mana t sama dengan 0 disebut dengan x0. Nah, jadi caranya begini, caranya itu gini, kamu jangan menghafal rumus lagi-lagi, jangan hanya menghafal rumus saja, tapi harus juga kamu memahami konsepnya. Konsep kamu bayangkan bahwa jadi kalau di teknik sipil itu persamaan-persamaan itu nanti kamu akan berjumpa persamaan diferensial. Mengapa demikian? Karena kita mempelajari perubahan, deformasi. Ya, kita mempelajari nanti deformasi.
Misalnya bangunan struktur tinggi, ya, bangunan tinggi. Jadi nanti kamu dalam mata kuliah lanjutan itu ada namanya mata kuliahnya bangunan tinggi. Jadi high rise structure. Jadi high rise building atau high rise structure. Nah, kalau structure itu berkaitan strukturnya. Jadi waktu high rise structure. Nah, itu kalau dia kena angin, sesungguhnya dia itu berubah. Jadi dia tidak tegak lurus lagi. Dia akan condong ke kiri atau ke kanan tergantung daripada dorongan angin. Nah, perubahan itu dinyatakan dalam persamaan diferensial. Nah, jadi jadi tidak bisa, mau tidak mau kita dalam teknik sipil itu selagi kita mempelajari deformasi atau perubahan bentuk, maka dia tidak lepas dari persamaan diferensial. Oke, ya. Sambil saya teruskan, kalau ada yang bertanya silakan langsung interupsi kalau saudara tidak mengerti. Nah, waktu itu juga sudah saya singgung sebetulnya. Jadi kalau ini adalah solusi persamaan diferensial, ini garis melengkungnya, ini solusi persamaan diferensial, ini solusinya. Nah, ini solusi ini yang melengkung, yang bentuk kurva ini, kurva yang saya tunjukkan ini, kalau saudara terlihat, saya pakai kursor, pakai kursor sini, pakai kursor, ya, jadi pakai penanda pointer di sini. Maka inilah merupakan solusi daripada persamaan diferensial. Nah, ini solusinya. Nah, untuk solusi ini, jadi kalau kita misalnya berdiri di sini, kita berdirinya di sini, di garis ini, di garis TI, ya, misalnya, jadi garis TI. Apa itu TI? Maksudnya adalah pada waktu kapan saja. Nah, sekarang misalnya waktu sekarang itu TI, waktu sekarang, waktu saat ini TI. Nah, kita di sini berada. Nah, sedangkan kondisi awal itu di belakang kita, sebelumnya, kondisi sebelumnya. Pada saat T sama dengan berapa? Sama dengan 0, atau juga bisa pada saat T sama dengan 1. Tidak harus T sama dengan 0. Bisa T sama dengan 1, T sama dengan 2. Ya. Pada saat T2, ini T0, T1 misalnya, T2, terus T seterusnya sampai dengan sekarang, T sama dengan TI. Nah, ini kondisi awal. Nah, guna persamaan, bukan hanya persamaan diferensial, jadi guna persamaan itu adalah kita nanti bisa memprediksi ke depan. Nah, memprediksi ke depan dengan kecenderungan yang ada sekarang. Ya. Ini misalnya nih, grafik ini cenderung naik, turun. Nah, berarti ke depannya cenderung turun. Ini cenderung turun ke depannya. Grafik ini cenderung menurun. Nah, berapa X pada saat titik yang ke depan? Katakanlah misalnya pada saat TI plus 1, artinya T ke depan. TI plus 1, kalau sekarang TI plus 1 itu T ke depan. Nah, ini berapa? Nah, itulah guna persamaan. Jadi persamaan itu bisa untuk memprediksi atau juga bisa untuk mencari interpolasi. Yaitu. Itulah persamaan. Jadi mau tidak mau di teknik sipil kita berkaitan dengan persamaan. Nah, yang dalam hal ini, dalam mata kuliah ini kita pelajari persamaan diferensial. Nah, kan sebelumnya saudara sudah belajar kalkulus, ya, sudah belajar kalkulus, sudah belajar apa? Saudara sudah belajar kalkulus, matematik apa saja sudah belajar? Coba saya tanya. Halo? Halo? Nah, tidak dengar lagi. Persamaan diferensial, Pak. Persamaan diferensial, Pak. Hah? Apa? Persamaan diferensial. Diferensial, Pak. Ya, bukan sekarang, itu persamaan diferensial sekarang. Sebelumnya. Maksud mata kuliah apa? Kan ada kalkulus, ya? Iya, Pak. Kalkulus, apalagi matematik selain kalkulus. Belum, selain aljabar linear. Ada aljabar linear. Nah, waktu aljabar linear saudara belajar matrik, kan? Iya, Ya. Pak. Nah, jadi ada aljabar linear, belajar matrik. Kamu angkatan berapa? 2019 ya? 20, Pak. 20, Pak. 20. Nah, di aljabar linear itu saudara belajar matrik. Mengapa belajar matrik? Untuk mewadahi persamaan yang banyak. Kalau persamaannya satu, selesaikan tidak sama kayak matrik. Kalau di persamaan dua persamaan mungkin tidak perlu matrik. Tapi kalau sudah sampai 5, 6, 7 sampai dan seterusnya sampai 100 persamaan misalnya, maka perlu matrik. Jadi matrik itu wadah. Matrik itu wadah tempat. Di tempat
menyimpan persamaan tadi. Itu disebut dengan matrik. Nah, itu. Nah, juga diferensial. Ini kita baru belajar satu persamaan diferensial. Bagaimana kalau dua persamaan diferensial? Bagaimana kalau tiga persamaan diferensial? Bagaimana operasi cara penyelesaiannya itu kalau dia banyak? Nah, itu nanti kembali lagi ke matrik. Ya, ke matrik. Betul. Nah, kalau gitu, mungkin kamu akan bertanya, Pak, kalau banyak sekali Pak matrik, ini kalau dia persamaannya banyak, matrik banyak, susah menghitungnya. Tidak juga, karena saudara lihat dulu berapa persamaan. Kalau hanya persamaan, katakanlah sampai persamaan 10 persamaan, 20 persamaan, bisa pakai Excel. Tapi kalau sudah banyak sekali, kemudian persamaannya banyak, ya, kemudian menyelesaikan persamaannya juga susah, nah itu ada baru pakai aplikasi, namanya program nanti ya. Kalau kamu di struktur, ada program untuk menghitung struktur. Jadi misalnya SAP, yang terkenal itu kalau struktur itu SAP, SAP tahun 2000, SAP tahun 2000, 2000 itu dibuatnya, SAP 2000. SAP itu singkatan dari Structural Analysis Program. Jadi program analisa struktur. Nah, pertanyaan timbul lagi, Pak, kalau kita sudah tahu ada aplikasi, ngapain kita susah-susah belajar kalkulus, belajar aljabar linier, belajar persoalan diferensial? Langsung aja pakai. Nah, maksudnya begini. Jadi jawabannya adalah bahwa saudara itu kuliah itu, jadi nantinya itu diharapkan saudara itu bukan hanya jadi operator. Sama dengan AutoCAD, misalnya gambar. Kamu pakai, itu operator. Kamu tidak menciptakan AutoCAD. Nah, begitu juga dengan program-program struktur, misalnya SAP tadi. Kamu pakai. Nah, karena kamu pakai, yang dapat uang siapa? Yang buat. Kamu hanya pakai, kamu bayar. Nah, diharapkan nanti bahwa kamu selesai, paling tidak kamu bisa membuat program-program yang kecil untuk keperluan sendiri dalam perhitungan-perhitungan nanti di proyek. Jadi tidak harus kamu beli. Nah, itu yang kecil-kecil ya, tidak harus beli. Satu. Kedua, dengan program-program besar, kalau kamu sudah tahu matematikanya, saudara bisa nyambung kalau ada kesalahan. Jadi program itu, intinya program, kalau masukannya betul, bukan kalau dimasukkan, dia keluar. Nah, ada input data. Input data misalnya peletakannya berapa peletakan, panjang batang atau panjang balok, panjang kolom, ukuran balok, kolom masuk, semua beban-bebannya masuk, maka akan keluar dia. Deformasi yang terjadi akan keluar, reaksi yang terjadi akan keluar. Nah, tapi begitu ada masalah di situ, tapi kamu harus ngerti begitu dia macet, oh berarti saya waktu itu masukkannya salah. Angka yang saya masukkan salah. Nah, jadi tidak asal masuk itu. Jadi kamu mengerti, ibarat kalau mesin, paling tidak kamu tahu. Misalnya kalau mobil begitu start, hidup. Ngapa dia hidup? Oh, rupanya dia ini begini, ada di ignisi, dia menggerakkan ini. Nah, itu yang perlu kamu tahu. Itulah kira-kira matematik. Jadi matematik itu kamu mengetahui proses. Karena aplikasi-aplikasi itu dia berdasarkan model. Sama dengan sekarang saudara pakai, ya kita bukan cuma saudara, saya juga pakai, misalnya pakai katakanlah Gojek. Kita pakai, itu cuma pakai. Kamu ahli pakai. Yang dapat uang sama yang buat. Nah, itu kan. Jadi kita sekarang sudah mulai kehilangan tahu pakai yang jadi benar, tapi harus tahu rohnya bagaimana itu, ya. Isi yang jadi itu bagaimana? Nah, itu kamu harus tahu. Itulah guna belajar matematik. Matematik tadi antara lain misalnya adalah kalkulus, aljabar linier, itu ya. Oke. Sampai situ ada pertanyaan? Ada yang mau diskusikan? Supaya kamu tidak ragu-ragu terhadap pemahaman teknik sipil dan apa saja yang diperlukan di dalam solusi teknik sipil. Nah, jadi kalau kamu jago ngitung, ya, insya Allah kamu mudah bekerja, jago ngitung, ya. Bukan hanya pakai aplikasi, ya, terutama pakai aplikasi. Sekarang ini orang lihat pakai aplikasi, tapi sebenarnya kamu juga harus mengerti bagaimana aplikasi itu, mesin aplikasi itu bagaimana dia bergeraknya itu.
Bagaimana cara membuatnya itu? Ada yang bertanya? Sudah terbayang belum kamu kalau di teknik sipil seperti apa ganti kerjaannya? Ya. Saya ini mengaitkan dengan matematik. Ya. Di matematik itu bukan hanya menghafal, bukan hanya ada seperti apa mengasah otak, bukan. Dia ada mengasah otak. Gitu. Ayo, ada yang bertanya? Biar kamu ngerti betul yang saya maksud itu. Ya. Jadi harus aktif, kamu ya harus aktif. Kamu masih muda-muda, masih insya Allah masih sangat energik kan. Mudah-mudahan ini energik, masih banyak tenaga, mumpung kamu sehat, ya manfaatkan waktu untuk belajar. Ya paling lama lah kamu 7 semester selesai. Gitu, ya, tekadkan gitu. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan lagi. Nah, masih ke sini, masih di sini. Nah, tadi yang ini tadi, yang garis lurus saya bilang tadi, bukan garis lurus, maaf, garis lengkung ini yang hitam ini, itu solusi persamaan yang kamu pelajari selama ini. Nah, selama ini kamu pelajari, inilah solusinya. Namanya adalah solusi eksak, ya. Exact solution. Jadi ini apa ya? Jadi adalah solusi analitis. Nah, jadi solusi persamaan nanti ada dua. Seperti persamaan diferensial itu ada dua. Ada solusi analitis, ada solusi numerik. Nah, nanti kamu belajar namanya persamaan numerik. Nah, analisis numerik. Nanti belajar di situ. Belajar diferensial lagi. Tapi bagaimana penyelesaiannya tidak seperti yang konvensional, tidak yang seperti selama ini kita pelajari. Dia namanya numerik. Nah, numerik nanti itu meningkat dari numerik. Kamu belajar bahasa program komputer. Nah, numerik dengan komputer digabung, maka jadilah itu nanti pemrograman dengan komputer. Nah, itu cikal bakal dari aplikasi-aplikasi yang ada. Jadi perkawinan antara numerik dengan ilmu ke teknik sipilan. Kalau struktur ada program namanya SAP. Kalau dia nanti misalnya ke mekanika tanah ada lagi programnya. Kalau dia ke air ada lagi programnya. Misalnya yang terkenal itu HECRAS. Ya, HECRAS itu untuk sungai dan saluran. Oke, nah sekarang waktu yang minggu yang lalu, nah ini minggu yang lalu ini ada cantilever. Nah, ini cantilever. Cantilever itu seperti apalah cantilever ya? Nah, ini. Seperti cantilever, bangunan cantilever seperti apa? Ada yang bisa jawab? Seperti apa bangunan cantilever itu? Halo? Ada yang bisa jawab seperti apa yang bangunan ini? Cantilever? Bangunan yang balok atasnya menonjol bukan, Pak? Ya, benar. Nah, siapa lagi mau buat ya? Biasanya kalau di zaman sekarang Pak ada desain-desain rumah minimalis. Nah itu tanpa tiang biasanya Pak. Jadi dia cuma bertumpu di satu bagian ujungnya. Kalau Iya. untuk desain rumah. Nah, benar. Nah, itu kan mulai lengkap. Apalagi ya misalnya. Untuk biasanya penutup atap di pintu masuk gitu, Pak. Benar ya kan? Benar itu. Nah, saya lihat gambar dan lurus itu kan pakai. Nah, ini yang saya gambarkan ini, yang saya maksud tadi kan misalnya ini. Jadi ini konstruksi bisa baja, bisa beton ya. Misalnya kamu membuat ini, misal buat misalnya carport atau tempat nyimpan mobil, tempat sepeda, tempat motor kan suka ada gini. Ini kolom, ini ada balok. Dari apa saja, dari baja, dari apa gitu ya. Nah, ini cantilever. Yang ini disebut dengan cantilever. Oke. Nah, kita sudah ngerti ya. Jadi bisa dibayangkan itu. Jadi di sini tidak perlu ada tiang. Tidak perlu tiang. Nah, ini cantilever. Nah, seperti apa cantilever itu nanti perhitungannya? Nah, waktu kamu belajar statika.
Nah, misalnya ini sekarang ya, yang ini. Nah, misalnya ini sekarang ini ada cantilever, di sini ada jepit, ya. Jadi yang ini ada jepit, kemudian ada beban. Beban ini kan banyak, ada beban terpusat. Waktu belajar statika ya, ada beban merata. Nah, kalau beban terpusat, contohnya apa? Misalnya di sini, contohnya kalau beban terpusat di atas ini, misalnya yang contoh ini ya, contoh gambar yang saya buat ini memang walaupun tidak bagus. Di ujung sini misalnya ada dikasih, misalnya ini bangunan seperti ini, di sini ada dinding misalnya, ya. Salah. Jadi ada dinding misalnya. Nah, di atas ini misalnya, di atas ini dibuat dinding, dibuatnya dinding misalnya sini. Ah, ya, ada dinding. Nah, sehingga dengan ada dinding ini kan berat, jadi beban. Nah, beban ini namanya beban terpusat seperti ini, P. Nah, itu ada dinding di ujung itu. Kamu ingin buat kamar, misalnya di atas ya, ada kamar lagi di atas. Jadi ini ada kamar di atas ya. Kamar di sini dibuat kamar, misal ya kan. Nah, ini jadi ini adalah beban terpusat. Itu maksudnya. Oke, nah inilah jadi begini, tanda hitam ini notasinya ada beban terpusat. Nah, dalam statika dibuat begini modelnya. Gitu, ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemarin dalam contoh P. Nah, terus dalam tugas itu saya buat jadi beban merata. Nah, yang P tadi itu apa? Jadi beban merata. Nah, bagaimana kalau beban merata? Apa pengaruhnya terhadap momen? Nah, lihat dulu persamaannya. Persamaannya itu begini. Nah, ini persamaannya. Ya. Nah, jadi persamaannya D kuadrat P dx kuadrat sama dengan minus M per EI sama dengan P EI per X. Ya. Ini. Jadi ini persamaannya. Ya. M per EI P ya, M itu apa? Momen. Nah, momen di mana? Nah, ini jadi momen. Momen di sini. Ya. Momen itu adalah gaya kali jarak. P kali X, ini momen. Nah, ini. Jadi kalau dibuatkan bidang momennya begini. Ada lagi bidang momennya. Waktu yang lalu ada. Nah, jadi bidang momennya ini, bagaimana bentuk bidang momennya? Hati-hati gambar bidang momen itu ya. Nah, coba kita buat lagi. Ini pelan-pelan aja, biar kamu ngerti. Coba, kalau momen di sini, nah ini, sebesar ini. Sekarang, momen di sini dulu. Momen di titik ini. Cek. Nah, berapa momennya di sini? Yang saya tunjuk ini. Pada titik P, berapa momennya? Kan P kali jarak. Ada jarak ya, enggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada, berarti 0. Nah, 0. Kalau di sini, berapa momennya? P kali X. P kali X, Pak. Nah, kalau di sini, P kali X 2 misalnya. Terus, semakin lama, semakin dia, kalau di ujung ini, P kali L. Gitu kan? Betul nggak? Nah, jadi Ya, ini gambar bidang momennya. Nah, jadi dia bentuk segitiga. Nah, kurang lebih begitu. Ada. Nah, ini bentuk bidang momen. Nah, minus atau plus sudah diajarin belum waktu itu, waktu statika atau mekanika bahan. Mengapa minus, mengapa plus? Dipelajari tidak? Diajari tidak? Momen itu bisa minus, bisa plus. Gimana caranya? Kalau untuk perhitungan reaksi, maka dia
kalau putarannya searah jarum jam, dia positif. Kalau berlawanan jarum jam, dia negatif. Kalau terhadap reaksi, kalau ngitung reaksi. Nah, jadi maksudnya begini, kalau ini P, X-nya di sini, X-nya di sini, kan berarti muternya ke mana? Ke kiri, kan? Dan enggak? Berarti dia minus. Kalau menghitung reaksi. Tapi kalau menghitung bidang momen tidak demikian. Kalau bidang momen begini. Ini kalau begini baloknya, maka bagaimana dia melandut baloknya? Kan begini nih baloknya melandutnya, ya kan? Gitu kan, kalau dibebani melandut begini. Artinya apa? Bagian mana yang tertarik? Yang tertarik bagian mana yang tertarik? Serat yang tertarik bagian atas atau bagian bawah? atas. Bagian atas. Oke, nah bagus. Tidak apa ya, kita ngulang ya. Saya sebenarnya sudah belajar kamu saya, tapi memberikan pemahaman yang praktis. Ya. Yang praktis. Nah, karena zaman sekarang dengan zaman dulu ada salah. Salah saya. Anggap aja di atas ya. Nah, anggap aja di atas. Tidak ada tekan. Nah ini, jadi yang atas dihapus lah, biar kamu jangan nyasar. Saya ulangi lagi. Mana tadi ya? Bisa ya. Nah, jadi yang tertarik bagian atas ini. Nah, saya bisa gambarkannya ya. Nah, masih juga bisa. Nah, bagian atas dia tertarik ya. Bagian atas kan tertarik. Nah, nanti kalau kamu belajar beton, belajar apa? Konstruksi beton, maka besinya dipasang di atas. Nah, jadi kalau begini, besinya dipasang di atas. Karena beton itu dia tidak bisa menahan tarikan. Kurang menahan tarik, daya tarik. Ya, tekanan tarik dia kurang beton maksudnya ya. Nah, dia menahan besi, jadi tarik itu ditahan oleh besi di atasnya. Nah, jadi besi yang di atas ini digantikan dengan jadi daya tarik ini ditahan oleh besi. Jadi besinya di atas, itu intinya. Itu ya. Oke. Nah, dalam mengambil bidang momen, kalau besinya di bawah, kalau yang tertarik itu bagian bawah dia positif. Kalau yang tertarik bagian atas, serat atas dia negatif. Maka momennya negatif. Nah, jadi momen ini negatif. Jadi kalau kita bicara bidang momen, hati-hati. Kalau kita bicara bidang momen, kita bicara serat yang tertarik bagian atas balok atau bagian bawah balok. Itu kalau kita bicara bidang momen. Tapi kalau kita bicara mencari reaksi, maka momen itu positif atau negatif tergantung dari arah momen, putaran momen itu sendiri. Ada pertanyaan sampai itu? Yang statikanya. Ada pertanyaan? Bingung nggak kamu situ? Oke lah. Dalam persamaan diferensial ini yang saya ajarkan, jangan dipikirkan yang arah jarum jam ini, jangan. Tapi yang saya pikirkan bukan masalah jarum jam, adalah positif atau negatif bidang momen. Jadi mana yang tertarik? Kalau tertariknya bagian atas, maka dia
negatif. Kalau tertarik bagian bawah seratnya maka dia positif saja. Oke. Nah, jadi tadi rumusnya ya. Nah, jadi rumusnya tadi nah ini persamaannya. Persama diferensialnya D kuadrat P dx kuadrat sama dengan minus M per I. Nah, minus M per EI. M. Oke. Nah, terus, nah sekarang boundary condition-nya ya. Jadi kondisi batasnya apa? Nah, tar dulu. Yang kalau dia D kuadrat P per dx kuadrat, P ini apa? P ini adalah lendutan. Nah, ini kalau tadi P itu ini, maaf, P kecil itu adalah jarak antara batang asal di titik ini terhadap titik yang sama setelah terjadi perubahan bentuk. Nah, ini yang maksudnya P dari sini ke sini. Nah, ya. Dari sini adalah P. Kadang dp dx, sekarang disebut dengan dy dx. Ya. Nah, y-nya itu ini y dari sini titik ini sini y, atau p-nya dari sini ke sini p. Nah, dp dx itu apa? Nah, ini sudut ini. Jadi dia kalau ini seperti cantilever, maka garis putus-putus ini adalah lendutan. Garis elastis. Ini garis elastis. Maka di sini tidak terjadi putaran sudut. Jadi tidak ada sudut. Jadi garis elastisnya menyatu dengan balok. Oh, dengan as balok menyatu. Artinya di sini tidak ada lendutan. Tidak terjadi lendutan. Nah, kemudian ada kondisi batas. Kondisi batasnya apa? Nah, kondisi batasnya apa? Ini kondisi batasnya ya. dv dx ya. dv dx sama dengan 0 pada saat x sama dengan L. Maksudnya pada saat x sama dengan L, pada saat di sini, nah ini tidak jadi lendutan dan tidak jadi putaran sudut dv dx 0, kemudian p-nya sendiri 0 atau dy dx sama dengan 0 dy dx dan y-nya adalah sama dengan 0 di sini. Oke. Itu kemarin untuk yang apa yang cantilever. Nah, dalam tugas saudara itu kan ini saya buat beban merata. Beban merata. Nah, kalau beban merata berapa M-nya coba? Misalnya beban merata, ini kita ganti dengan beban merata. Ini berapa M-nya? Momennya. Udah saya lihat arahnya dulu. Kalau beban merata kan Q. Berarti kalau di sini di garis ini, di X ini, di X, ya. Pada X ini berapa momennya? Setengah QX kuadrat. Dari mana dia setengah QX kuadrat itu? Tidak, dari mana dia? Nah, ini sebenarnya statika, waktu belajar statika, tapi saya jelaskan. Ini banyak statikanya kita ya. Nah, ini misalnya kita di beban merata nih. Jadi ada beban merata. Beban merata ini ya, misalnya adalah Q. Kita singkat dengan Q. Berapa besarnya Q ini? Biasanya dalam meter atau ton. Silakan. Bisa ton, bisa meter. Ton per meter panjang. Maksudnya apa? Maksudnya itu misalnya 1 ton per meter panjang. Jadi kalau ini 5 meter, setiap meter ini maka beratnya 1 ton. Nah, setiap meter beratnya 1 ton.
Sekarang kalau ini adalah X, ini sini X, ini X kan. Nah, maka Q-nya yang ini. Nah, ini adalah Q, ya, yang saya ini. Ya. Ini Q. Nah, ini untuk jarak X. Nah, berapa berat totalnya? Nah, berapa berat totalnya nih? Ya itu tadi kan per meter. Kalau dia 1 meter, 1 ton. Kalau 2 meter, berapa ton coba? Q-nya. Ini ton per meter, 1 ton per meter. Kalau Q, ya, Dua, Pak. beban beratanya. Kalau 2 meter berapa ton? Dikali 2 ton, gitu kan? Nah, kalau ini sepanjang X, nah ini sepanjang X. Berapa P-nya ini coba? Ini bukan katakanlah P kecil. Saya buat P kecil aja. Nah, P kecil ya. Berapa P kecilnya ini coba? Yang saya tulis ini, kelihatan enggak? Berapa? Ya, ini Q-nya berapa? Q, tulis Q, aduh. Q kali berapa? Q dikali dengan X. Jadi QX. Nah, QX sudah kan? P ini QX. Nah, berapa momennya? P kecil ini dikali setengah X. Benar nggak? Ini, kalau X di sini, ini X. Kita tinjau di sini. X, ini X. Di sini, terhadap titik ini. Berapa momennya? P kecil kali X. P kecil kali setengah X. Benar nggak? Nakal kamu. Jadi momen di sini, ini momen kan? Momen sama dengan berapa tadi? Setengah X kan? X per 2 lah. X per 2 dikalikan dengan P kecil. Oke, bukan P besar, P kecil ya. Nah. P-nya berapa? QX. Jadi jadinya X per 2 kali QX. Maka jumlahnya setengah QX kuadrat. Nah itu ya. Ada pertanyaan di situ, coba. Maka itu. Datangnya M sama dengan setengah QX kuadrat itu. Jadi M itu adalah setengah Q kali X kuadrat. Momen itu. Ada pertanyaan? Ayo, bertanya lah, apa-apa. Halo. Ya, sambil ngopi, tidak apa-apa. Sambil ngopi ya. Sambil makan lagi makan pisang pisang goreng. Makan ubi ya. Kamu sekarang ini burger makan Pizza Hut. Makanannya apa itu? Makanan anak-anak sekarang kan hebat-hebat. Ya, pertanyaannya apa itu jadi? Apa yang mau kamu tanyakan? Dari mana munculnya setengah QX kuadrat tadi? Sudah tahu apa? Halo? Nah, saya nggak tahu lah ya. Nanti kalau nggak tahu kamu tanyakan. Sambil lihat di statikanya lagi. Nah, sekarang kondisi bagaimana kalau dia balok begini? Ya, bagaimana kalau dia balok begini? Nah, sekarang balok di atas 2 peletakan. Ini sendi, ini roll. Nah, hanya balok di atas 2 peletakan, sendi roll. Kemarin waktu statika saudara belajar sendi itu apa? Sendi dia menahan ya peletakan dan menahan gaya apa? Ayo, gaya vertikal dan gaya horizontal. Nah, jadi dia tidak bisa bergeser. Nah, ini pada kenyataannya dapat dilihat di jembatan. Kalau jembatan seperti jembatan Musi 2, kalau kamu lewat itu di bawah itu ada peletakan sendi dan roll. Ya, peletakan sendi dan roll. Ini sendi, ini roll. Kalau roll dia tidak menahan gaya horizontal, hanya menahan gaya vertikal. Jadi kalau ini ditekan balok ini, maka dia bagaimana lanjutannya? Coba. Kalau ditekan, maka lanjutan yang terjadi. Ada yang tahu bagaimana lanjutan yang terjadi? Bentuk huruf U bukan, Pak? Atas, Pak. Bentuk huruf bentuk parabol ya. Nah, kita lihat dulu. Mana itu? Nah, jadi gini nanti.
Ya, bentuk U boleh lah, bentuk U. Boleh. Nah, gini kan? Nih, nah bentuk gini. Dia melendut. Nah, sekarang dalam contoh ini adalah muatan Ki, bisa Ki, bisa W, sama aja. Ini kan hanya simbol ya. Hanya simbol. Ini simbol. Nah, kalau gini gimana nih? Nah, maka ini terjadi putaran sudut. Di sini tidak nol, tapi dia ada putaran sudut. Nah, yang ini tadi saya maksud dengan dV salah tulis. dV dx. Itu. Kemudian yang di sini ya. Jarak ini yang lendutan ini V atau sama dengan X, sama dengan Y. V atau Y gitu. Ya. Nah, ini balok. Balok, kamu kan waktu itu belajar balok. Balok ini punya karakteristik. Karakteristiknya apa? Ada inersia. Bukan, ada modulus elastisitas, E. Kemudian di sini ada inersia I. Nah, dulu waktu statika atau mekanika bahan sudah belajar. Kalau baloknya kalau baloknya begini, balok. Nah, saya ini dulu ya. Saya ambil pena yang lain nanti. Penanya ada kelihatan. Nih. Balok ini. Ini adalah B. Ya. Ini besarnya B. Ini tingginya ada H. Nah, maka I-nya berapa? Coba, ingat nggak kamu kalau gini? Ayo, berapa I-nya? 1/12 BH pangkat 3, bukan, Pak? Nah, bagus, pintar kau. Nah, bagus. Jadi 1/12 BH pangkat 3. Oke, sudah. Alhamdulillah kamu bisa ya. Nah, berarti sudah melekat kamu yang untuk mekanika bahan ya, atau statika sudah lekat. Bagus tuh. Oke, terus. Nah, sekarang seperti tadi juga ya. Jadi nanti ada rumusnya. Nah, tapi di sini lebih dijabarkan. Nah, saya dijabarkan dulu sama bahan ini. Agak bagus bahan ini. Nah, dijabarkan begini. Dijabarkannya bahwa ada namanya free body diagram. Waktu di mekanika bahan ya, atau statika, saudara belajar free body diagram. Free body diagram. Jadi diagram batang bebas atau diagram batang atau balok, pokoknya diagram bebas lah, free body. Jadi kita potong. Yang panjang tadi itu panjang misalnya L ya. Panjangnya tadi L. Nah, ini L di sini panjang balok ini. Kita ambil selebar di X. Nah, ini ya, jadi selebar di X ini kita ambil. Dia selebar di X. Maka di sini kalau dipotong lagi, kalau kita lihat terhadap potongan melintang, kalau kita lihat ini potongan ini kita selebar di X, kita lebih lagi, kita apa namanya? Saya ulangi lagi, ini dari DX ini, selebar DX ini kita perbesar. Nah, setelah diperbesar, maka di sini ada gaya-gaya keseimbangan. Supaya dia seimbang, sebelah kiri ada momen X, di sini ada VX, kemudian di atasnya ada QX atau WX, selebar DX. Maka sebelah kanannya, sebelah sisi sebelahnya lagi, maka di sini ada MX, tapi bukan lagi MX saja, tapi MX ditambah DMX. Ada VX ditambah DVX. Nah, ada diferensialnya, ada penambahan. Jadi karena ada penambahan sebesar diferensial. Apa beda antara DX dengan delta X? Coba, apa beda ya? Ada yang tahu? Apa beda antara delta X dengan DX? Kalau delta X terukur, maksudnya semeter, 50 cm, 20 cm, 10 cm, itu delta X. Tapi kalau DX, dia tidak terukur. Kecil sekali, itu DX. Nah,
Nah, nanti dalam analisa numerik, saudara akan belajar delta X. Apa itu delta X? Ya, jadi dx ini dalam numerik diganti delta X. Kalau yang sekarang kita belajar analitis, ya, yang kita belajar sekarang analitis itu adalah dx. Oke. Nah, dari persamaan ini, ya, dari free body diagram ini, ya, jadi menguraikan gaya-gaya di unsur dari balok tadi, ada free body diagram namanya. Nah, maka setelah itu kita masuk ke keseimbangan gaya. Jadi ada keseimbangan gayanya. Apa keseimbangan gaya itu? Nah, pertama, sigma gaya vertikal sama dengan 0. Sigma horizontal juga sama dengan 0. Sigma momen sama dengan 0. Ada 3 itu, 3 keseimbangan. Sigma momen sama dengan 0, sigma vertikal sama dengan 0, sigma horizontal sama dengan 0. Nah, ini digambarkan di sini. Oke, nah ini tadi. Sigma FY, jadi yang vertikal saja. Apa yang vertikal? Vx ditambah Vx plus dVx minus ada Wx. Nah, coba kita lihat. Fy sama dengan 0. Nah, Vx ditambah tadi. Wx ini kan Q deh. Wx kali dx minus Vx plus dpx. Nah, dari sini kalau kamu selesaikan persamaannya, maka dapatlah persamaannya dv dx sama dengan W kali x. Nah, gitu ya. dv dx, kalau kamu selesaikan persamaan jadi W kali x. Nah, ini disebut, yang ini ya tadi box ya tadi disebut dengan the slope of shear curve. The slope of shear curve. The slope of shear curve. Jadi adalah sudut daripada lengkung, slope daripada garis lendutan pada titik sepanjang garis tengah balok yang karena adanya beban di atas titik tersebut. Ini. Nah, begitu juga dengan cara yang sama, sigma momen sama dengan 0. Kalau kamu lihat di sini tadi, sigma momen sama dengan 0, berarti mx ke kanan dikurangi mx plus dmx, kemudian ada apa lagi? Ada di sini ada kalau ini nolnya di mana? Nolnya di sini, ini 0, ini 0, ini 0, ya. Jadi kita lihat nolnya di sini. Jadi mx, kemudian ada vx dikalikan dengan dx, ya kan? Mx vx kali dx setengah q setengah wx kuadrat, gitu kan, sama dengan mx dmx. Coba kita lihat. Nah, ya. Jadi mx vx kali dx ini setengah tadi w x kuadrat saya bilang tadi ini. Ya, ini. Nah, dengan cara yang sama maka diperoleh rumusnya begini. dx sama dengan vx. dmx dx sama dengan vx. Oke. Nah, jadilah nanti rumusnya begini. Ini nanti itu. Nah, ini tadi persamaan diferensialnya. Tadi P kan sekarang berubah. Y kuadrat sama aja. Y dengan P saya maksud tadi, Y ini sama dengan P. D kuadrat Y, dx kuadrat sama dengan M per EI. Nah, M-nya berapa? Nah, berapa M-nya? Nah, coba, kalau yang ini, balok ini, berapa M-nya? Wx kuadrat, jadi setengah Wx kuadrat. Dikurangi WLX per 2. Nah, dari mana ini? Nah, ini. Ayo, dari mana? Sekarang kita cari reaksi dulu. Sekarang kita tentukan X-nya dulu. X-nya di mana? Kita bergerak ke mana? X-nya di mana? Ini misalnya di sini X, ya. Ini X, potongan X. Jadi bergeraknya dari sini ke sini X-nya. Ini adalah X.
Oke, ini X. Nah, saya bilang tadi, kalau ini X berarti yang ini tadi, ya. Nah, ini beban merata tadi. Di sini adalah tadi apa? W tadi, W atau Q, sama aja. Nah, ini adalah W kali X. Ya kan? Adalah W kali X. Wx. Nah, sekarang cari reaksi. Nah, ada yang tahu berapa reaksi di sini? Nah, saya tanya dulu. Berapa reaksi di sini? Berapa PA di sini? Coba, ada yang tahu berapa PA? Ayo, siapa yang bisa? Jawab aja. Berapa PA-nya itu? Beban meratanya W ton per meter, maju. Berapa PA-nya? Berapa PA-nya? Ya, beban ini dibagi dua ya. WA-nya adalah beban ini dibagi dua. Bebannya berapa? W, panjangnya L, WL. Jadi ini adalah WL per 2. Nah, ini adalah WL ya per 2. Ini WL per 2. Nah, momen di X ini berapa momennya? Ada. Berarti momennya berapa ini? Kalau yang begini, ya. WL per 2 kali X, Pak. Nah, ini tadi WL per 2 kali X. Masalah minus atau plusnya nanti. Mengapa minus? Dia karena saya terbalik. Saya mengambil dari kiri. Kalau punya dia ini ngambil dari kanan. Dia ngambil dari kanan ini. Nah, momennya berapa momennya? Bukan momen. Jadi momennya tadi apa sih? Momen tadi WL per 2 kali X. Beda ya momennya kan? Kemudian ada itu akibat reaksi. Nah, sekarang ada Q. Di sini ada Q lagi kan. Jadi WX dikali tadi seperti tadi. Kali setengah X. Ya kan? Jadi WX kuadrat per 2. Nah, inilah dapatnya yang ini. Nah, dapatnya M ini dari pencarian reaksi dulu. Jadi harus cari reaksi. Mengapa cantilever tadi tidak perlu dicari reaksi? Karena kita dari ujung P sudah bisa. Kalau ini mau tidak mau harus cari reaksi. Tidak bisa tidak cari reaksi. Harus cari reaksinya dulu, PA-nya berapa. Nah, yang rumus dia ini bergeraknya dia ini, dia kelihatannya X-nya dari kanan. Ya. Oke, itu ya. Ada pertanyaan di situ? Intinya momen itu minus atau plus itu, kalau bidang momennya itu ya, itu tergantung tadi, mana yang tarik, mana yang plus. Nah, kalau dalam kalau balok ini, nah, mana yang tertarik dia seratnya? Yang bawah, bukan yang atas. Yang tertarik yang bawah. Jadi dia positif momennya. Tertarik, yang tarik itu yang bawah dia tertarik. Tidak minus ya, positif. Bawah tertarik. Cobalah kamu bisa ada penghapus apa saja bentuk segi 4, kamu tekan tengahnya, maka dia yang tertarik yang bawah. Oke. Nah, sekarang sebentar lagi ya. Oke, kalau sudah saya lanjutkan lagi dulu. Mudah-mudahan ngerti. Jadi statika itu harus kamu pahami ya. Karena kalau kamu tidak pahami, itu menyangkut sudah ke konstruksi. Sudah nyangkut konstruksi dia. Mau tidak mau harus kamu pahami. Semuanya nanti semua konstruksi, kamu harus cari reaksinya. Cari reaksi, cari momen, cari gaya lintang. Kemudian baru dicari perubahan. Nah, perubahan tadi pakai persamaan diferensial. Jadi intinya struktur itu ya reaksi. Jadi P atau H-nya, arah P, arah vertikal, arah horizontal. Kemudian momen. Kemudian perubahan. Perubahannya apa? Perubahan bentuk tadi. Perubahan bentuk terhadap X, perubahan bentuk terhadap Y, ya. Perubahan bentuk terhadap rotasi. Itu perubahan bentuk. Nah, itulah struktur teknik sipil.
Semuanya gitu. Ya. Nah. Nah, sekarang kan ini jadi persamaannya nih yang mau pakai. Ini persamaannya ini. D kuadrat dx kuadrat sama dengan wx kuadrat per 2i minus wlx per 2i. Nah, persamaan ini kamu selesaikan. Nah, ini baru masuk ke persamaan diferensial. Selesaikan. Selesaikan. Jadi kamu dengan apa menyelesaikannya? Dengan integral. Nih, jadi untuk menyelesaikan itu, pertama kamu integralkan. Begitu kamu integralkan, pertama dapat apa? dy dx. Sebab berapa dy dx saya coba? Ini langsung y dia nih, singkat sekali. Coba kalau dy dx berapa? dy dx. Coba, sambil kamu cari-cari. Jadi pangkat 3, Pak. Nah, 3/6. Pangkat 3/6. Ya. Plus C, nanti kan ada plus C-nya kan? Ya. Bla 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 Yang bla. Ini nanti ada plus C X kan? kuadrat per 4. Hah? Yang untuk WLX itu, Pak. Nah, C-nya ini, oke, bagus kamu tadi. Ya. Pintar kamu. Nah, yang C tadi bagaimana menghilangkannya? Jadi dx dulu, diintegralkan. Sudah diintegralkan, dapat plus, jadi dia dapat sekian plus C. Nah, C-nya ini kita cari dengan apa? Dengan syarat tadi. Pada saat X sama dengan L per 2, nah ya, pada saat X sama dengan L per 2, di mana itu? Kalau L per 2. Coba kita lihat. Ah, di sini, di tengah-tengah. Di tengah-tengah, kan kita bilang tadi kan melengkung, kan selandutannya melengkung. Garis elastisnya melengkung. Garis elastisnya melengkung. Nah, ini pada saat tengah-tengah di sini, itu tidak ada putaran sudut, 0. Nah, maka disebut dengan dy dx sama dengan 0. Nah, jadi dijadikan yang persamaan ini sama dengan 0, maka C-nya akan ketemu. Ya, setelah C-nya ketemu, masukkan C tersebut. Maka didiferensialkan lagi, dapatlah yang ini. Nah, terakhir ini. Ini dapat. Nah, ini juga untuk menjadikan ini, juga harus kamu inikan dulu. Jadi kamu apa namanya itu cari IX, ya kan? Kamu ini saya ulang lagi. Ini kamu diferensialkan, dia akan dapat dy dx. Dy dx-nya masih berupa ada faktor C. Faktor C-nya dihilangkan dengan cara pada saat X sama dengan L per 2, dy dx sama dengan 0. Oke? Dy dx sama dengan 0. Dapat persamaan dy dx. Diintegralkan lagi, dapat persamaan Y. Ada muncul lagi C, katakanlah C2. Ya. Bagaimana menghilangkannya tadi? Nah, hilangnya tadi adalah pada saat Y sama dengan 0, artinya apa? Y sama dengan 0 itu. Pada saat pada saat X sama dengan 0, maksudnya begini. Jadi di sini pada di sini ini karena ada peletakan. Pada peletakan tidak turun dia, tidak ada penurunan. Di sini tidak ada penurunan. Jadi maka pada saat di sini pada bergeraknya di mana X? Ya, tergantung kalau saya tadi bergerak kiri, berarti pada saat X sama dengan L, maka di sini sama dengan 0. Atau pada saat X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 0. Nah, untuk itu kamu coba sendiri dulu. Di rumah kamu coba pakailah Excel. Ini saya tidak nyontok Excel ini, bukan punya orang, saya buat sendiri nih. Saya hitung sendiri. Nah, inilah jadinya. Nah, ya. Kalau kamu lihat 0, 0, 0, 0, ya, akhirnya sampai dengan 0 lagi. Coba berapa nih kalau kamu dari hitungan ini, kamu hitung ini caranya. L-nya berapa? 6 meter. 6 meter kamu bagi per 60 cm ya, bagi 10 kan. Nah, maka dapat lengkung ya. Nah, berapa Y maksimumnya? Berapa Y maksimum di sini? Kalau kamu lihat 0,084. 0,084 cm.
kecil sekali ya. Ya, 0,084 cm, kecil. Nggak sampai apa itu 8 mili ya? Nah, 8 mili. Salah. Dari senti ke mili berapa? 10 kan? 0,8 mili. 0,08. Jadi kecil sekali. Maksudnya kecil sekali itu apa? Artinya balok ini ya dengan parameter-parameter yang ada, dengan ini ketentuan. Tadi panjangnya 6 meter, mana tadi? Panjangnya tadi berapa? Panjangnya 6 meter panjangnya ya. Nah ya, ini dari sini kelihatan. Panjangnya 6 meter, kemudian inersianya 0,01. Dari mana? Ini lihat dulu soalnya. Berapa ukuran balok? Ukuran baloknya berapa? Nah, misalnya sini sudah dihitung inersianya sekian. Terus masukkan baru ke rumus Y. Nah, coba kamu coba sendiri. Nah, terus nanti, bukan nanti, kamu lihat di situ kan sudah ada tugas kamu di situ. Sudah ada tugas di Excel di e-learning, itu sudah ada tugas, kamu disuruh ngitung di mana bebannya terpusat, diganti, bukan Q, tapi bebannya P. Nah, kalau bebannya P, sama dengan cara tadi. Berapa? Cari PA-nya, berapa reaksi di A, di B. Ya, kalau P separuhnya, berarti setengah P. Ini setengah P-nya bedanya aja. Kalau ini tadi di sini adalah WLX per 2, diganti dengan P saja. Diganti dengan P, angka P. Lebih mudah. Jadi ini diganti angka P. Kemudian yang ini tidak ada W. Ya, nggak ada. Di sini kosong, nggak ada. Jadi hanya tinggal P per 2 kali X. Jadi tinggal, jadi yang ini M ini hanya P per 2 kali X. Ini tidak ada. Lebih mudah. Nah, tolong selesaikan tugas itu untuk contoh, untuk kamu latih, untuk sebagai apa? Saya bisa menilai kamu ngerti atau tidak. Jadi memang tidak lepas kita kalau kita bicara matematik dalam teknik sipil, itu ada hubungannya dengan persamaan-persamaan dalam teknik sipil. Nanti saya coba ada yang bertanya, silakan. Halo, silakan. Ya, kalau ada pertanyaan ya, ini sudah jam 8:30. Ya, maka saya pagikan karena kamu di klien. Saya cukupi sampai sini. Recording stopped.